Oke, kita belajar tentang saham. Saham itu sebenarnya apa sih ya? Saham ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hak yang dimiliki orang, dalam arti orang ini merupakan pemegang saham ya, terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan perusahaan tersebut. Ya. Kemudian menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini merupakan surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas atau PT ya, yang dapat diperjualbelikan baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan ya. Ini merupakan OJK. Jadi saham itu intinya ini merupakan surat yang menjadi bukti seseorang itu memiliki bagian modal dari suatu perusahaan ya. Nah, kemudian seseorang yang memiliki saham ini memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Contohnya, ini jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Kemudian pemegang saham ini mayoritas ini akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Jadi kalau yang pemegang saham memiliki saham mayoritas itu memiliki hak yang lebih banyak, yaitu hak kendali atas suatu perusahaan. Nah, kemudian pemilik saham itu juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen ya. Ini sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar atau AD dari perusahaan. Jadi istilahnya seperti keuntungan ya lah, keuntungannya ini disebut dengan dividen. Kemudian saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek, kalau di Indonesia itu BEI, Bursa Efek Indonesia ya, dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi nasional. Kemudian untuk jenis-jenis saham itu terdiri dari 2 jenis saham ya. Yang pertama itu saham biasa. Saham biasa ini pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Ya, jadi haknya itu memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan dari perusahaan ya. Pemilik saham juga mendapat prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Kemudian yang kedua itu saham preferen. Jadi yang pertama tadi saham biasa, yang kedua saham preferen. Ini pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada saat pengambilan keputusan, namun pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Jadi bedanya kalau yang saham biasa itu memperoleh dapat memberikan suara ya, bisa memperoleh hak untuk memberikan suara pada saat pengambilan keputusan perusahaan. Nah, untuk saham preferen itu tidak memiliki hak suara, namun mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Kemudian pemegang saham preferen ini akan mendapatkan dividen lebih dulu dibandingkan pemegang saham biasa. Jadi keuntungannya itu pemilik saham preferen ini akan mendapatkan dividen terlebih dahulu dibanding dengan pemegang saham biasa. Kemudian bagaimana sih cara membeli saham?
Oke, di Indonesia ini untuk membeli saham, seseorang harus mendaftar menjadi investor terlebih dahulu pada perusahaan efek dengan membayarkan sejumlah uang sebagai deposit. Kemudian perusahaan efek yang dimaksud yaitu Bursa Efek Indonesia atau IDX ya, atau BEI. Nah, cara lain untuk membeli saham yaitu melalui pialang saham. Jadi ada dua cara, melalui BEI atau IDX ya. Kemudian yang kedua melalui pialang saham. Kalau melalui BEI itu harus mendaftar dulu sebagai investor, kemudian kita deposit dulu. Oke. Kemudian untuk ketentuan saham ini terdapat jumlah minimal pembelian saham. Jadi ada minimal untuk pembelian saham dalam bursa efek yaitu sebesar 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi semisal harga 1 lembar saham itu nilainya 3.710, maka investor itu memerlukan modal sebesar 100 dikali 3.710 atau 371.000. Nah, ini untuk pembelian minimal saham. Minimal adalah 100 lembar atau 1 lot. Kemudian pasar saham ini ada jenisnya. Ya, saham itu dipasarkan di pasar-pasar berikut. Yang pertama itu di IPO atau Initial Public Offering. Kemudian ada pasar primer, primary market. Kemudian ada pasar sekunder atau secondary market. Kemudian, nah tadi di awal disebutkan dividen, ya. Dividen itu apa sih? Dividen itu merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Kemudian dividen itu ada 3 jenis. Yang pertama dividen tunai. Ini merupakan metode yang paling umum untuk pembagian keuntungan ya. Ini dibayarkan dalam bentuk tunai dan juga dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Jadi ada pajaknya. Kemudian yang kedua ada dividen saham. Ini dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Jadi keuntungannya itu berupa saham. Kalau yang pertama tadi tunai, kalau yang ini berupa saham. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Kemudian yang ketiga itu dividen properti. Nah, ini dibayarkan dalam bentuk aset. Ya, pembagian ini jarang dilakukan. Kemudian berdasarkan ini waktunya ya, dividen interim ini dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir. Kemudian ada indeks saham. Nah, ini BEI mempunyai 7 macam indeks saham. Yang pertama yaitu IHSG, kemudian indeks sektoral, kemudian LQ45, indeks individual, kemudian Jakarta Islamic Index, kemudian indeks papan utama dan papan pengembangan, dan yang terakhir indeks Kompas 100. Nah, yang terkenal itu IHSG, kemudian indeks LQ45 sama JII, Jakarta Islamic Index. Ini yang terkenal. Nah, kemudian IHSG ini menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks. Kemudian untuk indeks sektoral ini menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor. Jadi ini berdasarkan sektornya ya. Kemudian yang ketiga itu indeks LQ45 ini menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Jadi di indeks LQ45 itu hanya terdiri dari 45 saham. Nah, yang masuk ke indeks LQ45 itu hanya saham-saham terpilih yang melalui beberapa tahapan seleksi. Kemudian yang keempat, ini indeks individual. Ini merupakan indeks untuk masing-masing saham berdasarkan harga dasar.
Nah, yang kelima itu Jakarta Islamic Index. Ini merupakan indeks perdagangan saham syariah. Jadi kalau misalkan mau mencari saham syariah, bisa di Jakarta Islamic Index. Kemudian yang keenam tadi indeks papan utama dan papan pengembangan. Ini indeks yang didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI, yaitu kelompok papan utama dan papan pengembangan. Jadi ini berdasarkan kelompoknya ya. Kemudian yang terakhir indeks Kompas 100. Kompas 100 ini merupakan 100 saham pilihan dari harian Kompas. Jadi di sini hanya ada 100 saham terpilih berdasarkan harian Kompas. Nah, kemudian ada penilaian saham. Yang pertama itu nilai buku atau book value. Ini merupakan nilai yang tercantum pada pembukuan perusahaan. Kemudian yang kedua itu nilai pasar atau market price. Ini merupakan nilai yang berdasarkan pasar ya. Berdasarkan nilai di pasar. Kemudian yang ketiga ini nilai intrinsik atau intrinsic value. Ini disebut juga dengan nilai teoretis. Ini merupakan present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Jadi di present value kan dari semua aliran kasnya. Nah, kemudian untuk penilaian saham ini ada 3 model pertumbuhan dividen saham. Yang pertama itu model pertumbuhan 0 atau zero growth model. Ini rumusnya P0 sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 dan seterusnya sampai DN per 1 plus KS pangkat N. Atau bisa dijadikan sigma seperti ini. Ya, nah bisa disederhanakan menjadi D besar per KS. Contohnya, sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun sebesar Rp500 hingga tidak terhingga atau zero growth. Nah, KS-nya itu 20%. Nah, berapakah nilai intrinsiknya? Di sini nilai intrinsiknya yaitu P0 sama dengan D per KS. Jadi di sini D-nya itu 500 atau dividennya itu 500. Kemudian KS-nya itu 20%. Jadi sama dengan 0,2. 500 per 0,2 sama dengan 2.500. Jadi nilai intrinsiknya itu 2.500. Kemudian yang kedua model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Ini rumusnya itu P0 atau nilai intrinsiknya ya, atau harga sahamnya ini sama dengan D01 plus G per KS min G. Di mana P0-nya ini merupakan harga saham, D0 itu merupakan nilai dividen terakhir, kemudian G-nya itu tingkat pertumbuhan perusahaan, kemudian KS-nya tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Model ini juga disebut dengan Gordon Model sesuai dengan nama penemunya. Nah, ini untuk contohnya. Contoh constant growth atau Gordon Model itu di sini ada suatu perusahaan ya atau saham A. Nah, dengan menggunakan Gordon Model kita dapat menghitung harga saham A apabila diketahui dividen terakhir adalah Rp1,82. Nah, tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Nah, investor itu mensyaratkan return sebesar 16%. Berapakah harga saham dari A ini? Kita masukkan ke dalam rumus. D0-nya atau dividen terakhirnya itu 1,82. Kemudian 1 plus G, 1 ditambah tingkat pertumbuhannya 0,1 atau 10%. Kemudian return-nya itu 0,16 atau 16% ya, dikurangi dengan tingkat pertumbuhannya tadi 10%. Jadi sama dengan Rp33,33.